Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang-abang dan kakak kelas 7? Nah, hari ini kita kembali lagi belajar IPA bersama dengan Ustazah Yaya Pradita. Hari ini kita akan belajar tentang pemuaian. Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pernahkah kamu melihat rel kereta yang melengkung, atau susu yang dipanaskan akan melimpah, dan balon udara yang terbang? Nah, jika pernah, itu semua adalah fenomena yang berkaitan dengan pemuaian. Jika suhu suatu benda atau zat dinaikkan atau dipanaskan, atau diturunkan atau didinginkan, maka molekul zat tersebut akan berubah susunannya. Jika dipanaskan, maka zat tersebut akan memuai, dan jika didinginkan, maka zat tersebut akan menyusut. Nah, kita masuk pada pemuaian zat padat. Nah, kamu telah mengetahui bahwa suatu benda, termasuk benda padat, akan mengalami pemuaian bila dipanaskan atau dinaikkan suhunya. Nah, jika zat padat dipanaskan, maka molekul penyusun zat itu akan bergetar. Semakin tinggi suhu zat, semakin cepat getarannya dan bergetar ke segala arah. Getaran molekul inilah yang mengakibatkan zat padat itu memuai. Karena getarannya ke segala arah, maka pemuaiannya pun ke segala arah. Jika benda padat tersebut batang, maka pemuaian yang terjadi disebut muai panjang. Jika berupa lempengan atau bidang, maka pemuaian yang terjadi disebut dengan muai luas. Dan jika berupa balok atau kubus atau bola, maka pemuaian yang terjadi disebut dengan muai volume. Nah, yang pertama kali kita bahas adalah tentang muai panjang. Muai panjang yang terjadi pada zat padat dapat diamati dengan alat Munzenbroek. Misalnya, sebatang besi pada suhu 0 derajat Celcius panjangnya 100 cm. Nah, berarti sini panjang pertama besi adalah 100 cm. Nah, batang tersebut dipanaskan sampai suhu 100 derajat Celcius. Batang yang 100 cm tadi dipanaskan dengan suhu sampai 100 derajat Celcius. Ternyata setelah dipanaskan, panjang batang tersebut bertambah atau memuai. Dengan pengukuran yang teliti diperoleh bahwa panjang besi berubah menjadi 100,12 cm. Jadi 100 cm besi jika suhunya naik menjadi 100 cm memuai sebesar 100,12 cm dikurang 100 cm sama dengan 0,12 cm. Jika koefisien muai panjang adalah bilangan yang menyatakan bertambah panjangnya tiap satu satuan panjang jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius, maka secara matematis hubungan panjang batang setelah dipanaskan dengan panjang batang sebelum dipanaskan adalah L2, yaitu panjang batang setelah dipanaskan, sama dengan panjang batang sebelum dipanaskan, atau L1 ditambah delta L. Dengan delta L sama dengan L1 dikali alfa dikali delta T. Sehingga L2 atau panjang batang setelah dipanaskan sama dengan L1 dikali 1 ditambah alfa delta T. Delta L-nya tadi kita ganti dengan L1 kali alfa kali delta T. Contoh, suatu batang dari tembaga pada suhu 0 derajat Celcius panjangnya 50 cm.
Kemudian, batang tembaga tersebut dipanaskan hingga suhu 80 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang tembaga 0,000017 per derajat Celcius, tentukanlah panjang batang tembaga sekarang. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita seperti ini, biasakan dibuat diketahui terlebih dahulu. Nah, diketahui suhu awal atau T1 sama dengan 0 derajat Celcius. Dan suhu akhir atau T2 sama dengan 80 derajat Celcius. Dan panjang batang pada suhu awal adalah 50 cm. Dan koefisien muai panjang tembaga atau alfa sama dengan 0,000017 per derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah L2 atau panjang batang tembaga setelah dipanaskan. Jawab delta T. Sebelum masuk ke rumus kita kerjakan dulu delta T. Kita cari dulu delta T-nya. Delta T itu adalah suhu akhir dikurang suhu awal atau T2 dikurang T1 sama dengan 80 derajat Celcius dikurang 0 derajat Celcius sama dengan 80 derajat Celcius. Ketika dapat delta T, kita masukkan kembali ke rumus. Yang ditanya adalah panjang batang setelah dipanaskan, yaitu L2. L2 sama dengan L1 dikali 1 ditambah alfa delta T. Masukkan nilainya, nilai L1 50 cm dikali 1 ditambah alfa 0,00017 per derajat Celcius dikali delta T 80 derajat Celcius. Sama dengan 50 cm dikali 1 ditambah 0,00017 dikali 80 adalah 0,00136. Sama dengan 50 cm dikali 1,00136. 50 cm dikali dengan 1,00136 hasilnya 50,068 cm. Jadi panjang batang tembaga setelah dipanaskan adalah 50,068 cm dan memuai sebesar 0,068 cm. Yang kedua, muai luas. Jika benda berbentuk bidang seperti plat atau lembaran dipanaskan, maka panjang ataupun lebarnya bertambah. Jadi, luasnya bertambah atau memuai luas. Setiap kenaikan 1 derajat Celcius terjadi pertambahan luas sebanyak 1 meter kuadrat. Disebut dengan koefisien muai luas atau beta. Hubungan antara luas benda, kenaikan suhu, dan koefisien muai luas adalah A2 atau luas benda setelah dipanaskan sama dengan A1 luas benda sebelum dipanaskan ditambah delta A. Dengan delta A sama dengan A1 dikali beta dikali delta T. Beta adalah koefisien muai luas. Sehingga A2 sama dengan A1 luas benda sebelum dipanaskan dikali 1 ditambah koefisien muai luas dikali delta T atau perubahan suhu. Dengan beta sama dengan 2 kali alfa atau koefisien muai luas sama dengan 2 dikali koefisien muai panjang. Contoh, suatu lempengan tembaga berukuran panjang 40 cm dan lebar 15 cm pada suhu 27 derajat Celcius. Kemudian, lempengan tersebut dipanaskan hingga suhu 112 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang tembaga 0,00017 per derajat Celcius, tentukanlah luas lempengan tembaga sekarang. Seperti biasa kita buat diketahui suhu awal atau T1 sama dengan 27 derajat Celcius.
T2 sama dengan 112 derajat Celcius dengan panjang lempengan tembaga 40 cm dan lebarnya 15 cm. Alfa atau koefisien muai panjang tembaga adalah 0,000017 per derajat Celcius. Yang ditanya adalah luas lempengan tembaga setelah dipanaskan. Nah, untuk jawab kita cari dulu perubahan suhunya, yaitu T2 dikurang T1 sama dengan 112 derajat Celcius dikurang 27 sama dengan 85 derajat Celcius. Dan luas awal atau luas lempengan tembaga sebelum dipanaskan ini berbentuk persegi panjang. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar sama dengan 40 cm dikali 15 cm sama dengan 600 cm kuadrat. Dengan beta itu sama dengan 2 kali alfa, sama dengan 2 kali 0,000017 per derajat Celcius sama dengan 0,00034 per derajat Celcius. Tulis kembali rumusnya, masukkan nilainya. Nah, dapat hasil akhirnya 601,734 cm kuadrat. Jadi, luas lempeng tembaga setelah dipanaskan adalah 601,734 cm kuadrat. Selanjutnya muai volume. Benda-benda 3 dimensi seperti kubus, balok, dan bola jika dipanaskan akan memuai ke segala arah, yaitu arah panjang, lebar, dan tinggi. Dengan kata lain, volumenya yang memuai. Muai volume dapat dinyatakan dengan V2 sama dengan V1 ditambah delta V. Dengan delta V sama dengan V1 dikali gamma dikali delta T. Sehingga V2 sama dengan V1 dikali 1 ditambah gamma kali delta T. Dengan gamma sama dengan 3 kali alfa. Contoh, besi berbentuk kubus pada suhu 25 derajat Celcius memiliki panjang 5 cm. Jika koefisien muai panjang besi 0,000012 per derajat Celcius, tentukanlah volume kubus tersebut pada suhu 250 derajat Celcius. Diketahui T1 sama dengan 25 derajat Celcius, T2 250 derajat Celcius dengan panjang sisi 5 cm dan alfa 0,00012 per derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah volume kubus setelah dipanaskan atau pada suhu 250 derajat Celcius. Pertama-tama kita cari dulu perubahan suhunya. T2 dikurang T1 sama dengan 250 derajat Celcius dikurang 25 derajat Celcius sama dengan 225 derajat Celcius. V1 atau volume kubus sebelum dipanaskan, yaitu sisi kali sisi kali sisi, yaitu volume kubus atau S pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3 sama dengan 125 cm kubik. Dengan gamma sama dengan 3 kali alfa, berarti 3 dikali 0,00012 sama dengan 0,000036. Nah, sama seperti pengerjaan sebelumnya, masukkan rumus V2 sama dengan V1 dikali 1 tambah gamma kali delta T. Masukkan semua nilai ke dalam rumus. V1 125 cm kubik dikali 1 ditambah 0,00036 per derajat Celcius dikali 225 derajat Celcius. 0,00036 dikali 225 hasilnya 0,0081. 0,0081 tambah 1 hasilnya 1,0081.
Seterusnya 125 cm kubik dikali 1,0081 hasilnya 126,013 cm kubik. Jadi volume kubus besi setelah dipanaskan adalah 126,013 cm kubik. Nah, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk lebih memahaminya, kamu harus banyak-banyak mengerjakan soal supaya kamu ingat rumus dan makin mahir mengerjakannya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.